pada intinya tidak jalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal. Jangan terlalu gaungnya terlalu besar, akhirnya bukti yang tidak ada kita tunjukkan. Artinya masyarakat merasa dibiraki saja telinganya, di telinga jadi enak, tapi kenyataannya tidak ada. Ini adalah dana APBN melalui bantuan dana dari APBN. Ini dilaksanakan kurang lebih tahun 2020 ya. 2020. Kemudian sarana setelah ada semua, kemudian kronologisnya diserahkan kepada pihak dalam perjalanan setelah mengolah pihak ketiga yang pernah melakukan upaya bagaimana produksi secara maksimal. Ya, tentu mungkin penggunaan dana yang digunakan adalah kemarin informasi bahwa teman-teman meminjam di koperasi. Ya, dana untuk dana dari pemerintah daerah, tentu pihak ketiga pasti bermohon untuk mengadakan sarana itu dan modal kerja yang dilakukan, sehingga pada akhirnya karena mungkin pemodal juga semakin hari, karena ini kan pangsa pasar. Yang pertama adalah pangsa pasar yang belum jelas kemana penjualan yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga mandek di permodalan. Ini mungkin yang perlu saya luruskan kembali, walaupun mungkin kami baru, tetapi kami diinformasikan oleh teman-teman seperti itu kondisinya. Kemudian pada saat pengolahan teman-teman sudah berkomitmen dengan Adnan Syariah ya, suatu pihak untuk menjadi pemodal. Pernah dilakukan pelatihan sekaligus uji coba teknis pelaksanaan untuk pembuatan produksi kakao, bubuk kakao dan semacamnya. Ini sudah dipamerkan apa semua, tetapi kendala setelah itu mungkin karena dari segi permodalan, segi harga yang tidak ada yang membeli atau semacam pemasarannya. Inilah mungkin kendalanya pada saat itu. Sekarang kami insya Allah bersama dengan perindustrian, mana Pak Samsrian, kami sudah dipanggil sama Pak Bupati. Jadi insya Allah karena ada bantuan dari provinsi untuk kegiatan selanjutnya diserahkan kepada perindustrian untuk mengelola hilirisasi industri hilirisasi kakao yang ada di sebagus apapun, sebesar apapun produksi hasil yang kita tunjukkan sebagai perusahaan yang ada di organisasi pemerintah, harus ikuti regulasi yang ditetapkan. Itu yang perlu saya harus ketahui dulu, bukan bahwa pabrik ini sudah menghasilkan rencana membutuhkan tenaga kerja. Bagaimana memang awalnya ini sampai kan pasti ada diluncurkan anggaran Pemda di sini, pasti ada diukurkan. Tentu anggaran Pemda yang akan digelontorkan tentu asas manfaatnya. Selama terbuka ini, apa asas manfaatnya kepada daerah, apa asas manfaatnya kepada petani, ada asas manfaatnya kepada pembukaan lapangan kerja. Itu yang pertama dulu, kita bicara ke sana dulu. Nggak usah pertaniannya ini menyangkut kerjanya orang teknik. Biar dikumpul berapa alat banyak ini, kalau disiplin ilmu tidak ada yang memahami mau apa, palingnya jadi besi tua. Gedung ini yang aset-aset yang mewah ini masa aku dilepas begitu? Apa saja kan ini. Itu salah satu membuat orang muncul niatnya. Tapi biar orang jahat di sekeliling kita, kalau tidak ada kesempatan dikasih, mana bisa melakukan aksinya. Itu sudah jadi pengalaman. Pada intinya tidak jalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal.
Tapi dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan sekarang bagaimana menghidupkan kembali ini tentu membutuhkan kajian-kajian yang matang supaya hal yang terjadi jangan sampai terulang kembali. Ya jalan saja sesederhana, tidak usah terlalu mengganggu begini. Seperti biasa jalan dulu nanti dikembangkan satu demi satu. Ya kalau istilah pedagang-pedagang cukuplah jadi pedagang-pedagang eceran saja dulu, baru masuk grosir, baru tingkat distributor, baru main pabrik. Jangan terlalu besar, akhirnya bukti yang tidak ada kita tunjukkan. Artinya masyarakat merasa dibiraki saja telinganya, di telinga jadi enak, tapi kenyataannya tidak ada. Jadi Pak Kadis, saya harapkan tolong dikaji dengan baik-baik, utamanya pihak ketiga yang mau masuk kerjasama dengan kita. Karena kita pada dasarnya pemerintah, organisasi pemerintah berangkat tentang profitnya, tentang pelayanan, bagaimana membuka lapangan kerja, memberi nilai tambah daripada produk pertanian di Kolaka Utara sebagaimana visi misi Bupati dan Bupati. Memberikan nilai tambah daripada hasil pertanian kita tanpa mengesampingkan budaya-budaya lokal. Itu yang terutama dulu. Kedua, dari pihak ketiga, orientasinya kan perusahaan. Profitnya bagaimana mengumpul keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sini kita hati-hati, utamanya dalam investasi namanya modal. Ya, di sini kita hati-hati, harus dikaji baik-baik. Jadi silakanlah kita bangkitkan semangat bagaimana bangunan bantuan pemerintah ini jangan mubazir, bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kolaka Utara tanpa terkecuali. Jangan dikelola hanya karena dasar kepentingan, dasar keinginan, karena kepentingan kesegelintir kelompok, kepentingan segelintir rumpung. Jangan dikelola. Saya memegang amanah sebagai memonitor, mengawasi, ini saya tidak akan diam dalam hal melihat hal-hal yang ini. Jadi itu diharapkan pemerintah bagaimana kolaborasi dengan pihak ketiga untuk merancang hal ini. Ini perusahaan, ini usaha bisnis, mungkin hari ini harga pasar rumputnya 100.000, ada kemungkinan anjlok 50.000 apa. Ini harus punya pertimbangan, kajian-kajian. Dan harus memulai sekarang mengkaji pertama produk yang saya mulai dari mana, bagaimana membina petani-petani supaya memasukkan produk yang kualitasnya bagus, bisa bersaing di pasar dunia. Kalau produksi harus menciptakan pasarnya di mana. Yang sampai produksi hanya mau ditawarkan di Surabaya apa. Ini dinas perdagangan harus terlibat, koperasi terlibat, membuka link kalau perlu, buka memang link untuk pasar ekspor impor, membuat kontrak. Ya, membuat kontrak dengan kajian produksi, memberikan juga kontrak kepada pengusaha-pengusaha berapa sih biji kakao yang bisa dia masukkan untuk mengcover kontrak yang sekian ribu ton nanti akan dibuka pasar ekspor. Jadi memang kalau perusahaan seperti ini tidak dikolaborasikan dengan pihak ketiga, mustahil akan terjadi. Mana bisa ASN mau dijadikan tenaga perindustrian, tidak mungkin. Berikanlah orang kepada ahlinya, bukan memburu keuntungannya. Keberhasilan daripada petani, keberhasilan daripada pengusaha, kebanggaan dari pemerintah.